Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan Project Based Learning tentang produksi sediaan gel ekstrak daun suruhan sebagai anti jerawat penghambat bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Prana Mukti Wicaksono dengan NIM 26, Bayu Majid Abdullah dengan NIM 44, Nur Aziza dengan NIM 45, Sima Faradila Sulhin dengan NIM 66, kemudian yang terakhir Isti Nur Fatimah dengan NIM 70. Pendahuluan. Kulit merupakan salah satu panca indera manusia yang terletak di permukaan tubuh yang pertama terkena pengaruh tidak menguntungkan dari lingkungan. Secara alamiah, kulit telah melindungi diri dari serangan mikroorganisme. Namun dalam kondisi tertentu, dari faktor perlindungan alamiah tersebut tidak mencukupi dan seringkali akibat bakteri yang melekat pada kulit menyebabkan terjadinya jerawat. Jerawat atau akne adalah salah satu penyakit kulit yang selalu mendapat perhatian bagi para remaja dan dewasa muda. Salah satu bakteri penyebab jerawat adalah Staphylococcus aureus. Dewasa ini, perkembangan pengobatan telah mengarah kembali ke alam atau back to nature karena obat tradisional telah terbukti lebih aman dan tidak menimbulkan efek samping seperti halnya obat-obat kimia. Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat adalah tumbuhan suruhan atau Peperomia pellucida. Selanjutnya, beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa tumbuhan suruhan ini atau Peperomia pellucida elkun mempunyai potensi sebagai aktivitas analgesik, antipiretik, antiinflamasi, hipoglikemik, antimikroba, dan anti kanker. Hasil screening fitokimia tumbuhan suruhan ini mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan triterpenoid. Ini menurut hasil penelitian dari Angelina pada tahun 2015. Selanjutnya, Staphylococcus aureus ini merupakan salah satu penyebab jerawat yang merupakan bakteri gram positif yang bersifat anaerob fakultatif dan bakteri ini tidak menghasilkan spora. Tumbuhan suruhan atau Peperomia pellucida elkun ini memiliki spektrum luas dalam menghambat pertumbuhan suatu bakteri gram positif maupun gram negatif yang pada hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya dilakukan oleh Pellen dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang mengadaptasi metode dan formulasi pembuatan sediaan gel sebagai anti jerawat yang disebabkan oleh bakteri si Staphylococcus aureus ini. Pada percobaan ini, dia ini melakukan modifikasi bahan herbal berupa daun suruhan, maka diharapkan melalui project based learning ini nantinya kita dapat mengetahui gitu apa sih pemanfaatan tumbuhan suruhan secara lebih efektif dan lebih efisien, yaitu salah satunya sebagai sediaan gel anti jerawat penghambat bakteri si Staphylococcus aureus ini. Ya, masuk ke tinjauan pustaka. Ya, di sini saya akan menjelaskan daun suruhan dengan nama latin Peperomia pellucida. Tanaman suruhan merupakan tanaman khas Indonesia dengan kaya manfaat. Suruhan memiliki kandungan senyawa aktif berupa flavonoid, alkaloid, tanin, dan glikosida. Senyawa sekunder flavonoid berperan sebagai antioksidan yang dapat digunakan untuk menghambat dan menghentikan radikal bebas serta mempercepat proses penyembuhan luka dengan cara meningkatkan atau mempercepat proliferasi sel fibroblastik dan produksi serabut kolagen. Selanjutnya, manfaat daun suruhan. Suruhan memiliki kandungan senyawa aktif berupa flavonoid, alkaloid, tanin, dan saponin, serta steroid. Seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. Masing-masing senyawa aktif ini memiliki peran untuk membuat daun suruhan ini banyak bermanfaat, khususnya untuk pengobatan. Senyawa alkaloid berfungsi sebagai antibakteri. Senyawa flavonoid berfungsi sebagai antioksidan, antibakteri, dan juga bisa menjadi antiinflamasi pada luka bakar. Selanjutnya, senyawa tanin berfungsi sebagai antioksidan, menghentikan pendarahan, dan mempercepat penyembuhan luka.
Kandungan saponin berpotensi membantu penyembuhan luka, sedangkan kandungan steroid berfungsi sebagai antibiotik, diantaranya sebagai antibakteri dan anti jamur. Dari slide ini bisa disimpulkan bahwa beberapa senyawa aktif itu mendukung daun suruhan ini sebagai antibakteri. Beberapa penelitian terkait dengan daun suruhan ini adalah bahwa ekstrak etanol daun suruhan mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri Shigella dysenteriae. Kemudian tanaman ini juga berpotensi sebagai anti kanker, anti hiperglikemia, anti mikroba, anti inflamasi, dan antioksidan. Di mana beberapa penelitian juga melaporkan daun suruhan yang digunakan sebagai antioksidan ini bisa dihasilkan dari daun yang segar maupun daun yang kering. Beberapa artikel juga menyampaikan bahwa ekstrak etanol daun suruhan mampu digunakan sebagai antibakteri Propionibacterium acnes, yaitu salah satu bakteri penyebab jerawat. Daun suruhan sebagai penghambat bakteri Staphylococcus aureus. Di sini saya akan menjelaskan daun suruhan yang berperan sebagai antibakter karena kandungan senyawa tersebut. Di sini ada 4 kandungan senyawa di daun suruhan yang saya tekankan. Yang pertama itu alin. Alin ini secara enzimatis akan dipecah oleh enzim alinase menjadi senyawa alisin yang menyebabkan fibrin berkoagulasi dan menggumpal, serta menghasilkan katalase. Nah, selain dari alin ini, ada juga senyawa kandungan alisis yang efektif juga untuk membunuh mikroba seperti kuman-kuman penyebab infeksi. Alisin ini menyerang katalisator biologis atau enzim di bagian bawah atau lapisan dalam bakteri yang digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Nah, selain alin dan alisis, ada juga polifenol. Nah, polifenol ini bertujuan untuk merusak membran sel dengan menginaktifkan enzim dan mendenaturasi protein pada bakteri, sehingga dinding sel bakteri tersebut akan mengalami penurunan permeabilitas yang memungkinkan tergantungnya transport ion-ion organik penting akan masuk ke sel bakteri. Halnya polifenol ini juga menyebabkan pertumbuhan sel terhambat dan mengalami kematian. Kandungan yang lainnya juga itu ada flavonoid. Nah, flavonoid ini berfungsi untuk peredam radikal bebas yang sangat kuat dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan stres oksidatif, serta memiliki potensi aktivitas antimikroba, antikarsinogen, anti-alergi, dan anti-inflamasi. Nah, senyawa flavonoid ini merupakan senyawa antibakter yang memiliki kemampuan mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel. Selain itu, ada juga kandungan senyawa aktif dalam tumbuhan suruhan berupa zat antibakter. Nah, zat antibakter ini yang dinamakan alkaloid. Alkaloid ini memiliki kemampuan dengan cara merusak dinding sel sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan bakteri dan menyebabkan bakteri mati. Untuk selanjutnya, Staphylococcus aureus. Nah, Staphylococcus aureus ini merupakan bakteri gram positif yang bersifat anaerob fakultatif. Dia tidak menghasilkan spora dan tidak motil. Bakteri ini umumnya tumbuh berpasangan dan berkelompok dengan diameter 0,9 sampai 1,3 piknometer. Umumnya bakteri ini terdapat pada saluran pernapasan atas dan kulit sehingga keberadaannya jarang menjadi penyebab penyakit jika individu sehat dan hanya berperan sebagai karier saja. Nah, bakteri ini akan menimbulkan infeksi apabila resistensi inang tersebut melemah dan adanya perubahan hormon. Penyakit, luka, ataupun penggunaan steroid atau obat lain yang mempengaruhi imunitas sehingga inang tersebut menjadi lemah.
Nah, salah satu penyakit yang disebabkan karena terinfeksi bakteri ini yaitu bisul, jerawat, pneumonia, meningitis, dan artritis. Nah, tumbuhan suruhan ini atau Peperomia pellucida memiliki spektrum yang sangat luas dalam menghambat pertumbuhan suatu bakteri gram positif maupun gram negatif. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan pada bakteri Staphylococcus aureus memiliki respon hambatan sebesar konsentrasi 75% hingga dengan diameter sebesar 25 mm tergolong dalam kategori kuat. Nah, perbedaan zona hambat dan penelitian ini terletak pada konsentrasi dan bakteri uji yang digunakan. Perbedaan zona hambat pada Propionibacterium acnes dan Staphylococcus aureus yang terjadi karena Propionibacterium acnes itu termasuk bakteri yang bersifat anaerobik aerotoleran, yang berarti akibat bakteri ini dapat hidup walaupun tidak terdapat oksigen. Sedangkan bakteri Staphylococcus bersifat aerobik atau yang dibilang mikrofilik, yang berarti bakteri tersebut bisa bertahan dalam oksigen yang rendah, tetapi tidak bertahan ketika tidak ada oksigen. Nah, untuk slide selanjutnya, penghambatan pertumbuhan bakteri terjadi akibat adanya suatu zat yang berdampak pada fungsi membran, sintesis dinding sel, sintesis protein, dan sintesis asam nukleat bakteri. Aktivitas antibakteria daun suruhan ini diperkirakan karena terdapat kandungan tanin dan flavonoid pada daun suruhan. Tanin ini memiliki aktivitas antibakter yang berhubungan dengan kemampuannya untuk menonaktifkan adesin dan enzim sel mikroba, serta mengganggu transport protein pada lapisan dalam sel. Nah, menurut Mona Lisa et al. Pada tahun 2011 menyatakan flavonoid ini mempunyai kemampuan antibakter yang merusak dinding sel bakteri karena berikatan dengan protein yang mengakibatkan sel bakteri lisis sehingga bakteri mati. Nah, flavonoid ini juga mengumpulkan protein bersifat lipofilik sehingga lapisan lipid membran sel bakteri akan rusak. Selanjutnya, sediaan gel daun suruhan sebagai anti jerawat. Pada tahun 2016, PLN itu telah berhasil melakukan penelitian tentang formulasi sediaan gel anti jerawat dari minyak atsiri kulit batang kayu manis, dan menguji aktivitasnya juga terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, diperoleh sediaan gel yang stabil dan memberikan aktivitas antibakteri pada penambahan konsentrasi minyak atsiri kulit daun kayu manis ini menggunakan HPMC 7%. Dan juga menunjukkan diameter zona hambat sebesar 7,8 mm, di mana diameter zona hambat 7,8 mm ini termasuk dalam kategori zona hambat sedang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh PLN ini, kami mengadaptasi metode dan formulasi untuk pembuatan sediaan gel sebagai anti jerawat yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus dengan melakukan modifikasi bahan berupa daun suruhan. Formulasi gel anti jerawat daun suruhan dapat dilihat pada tabel 2.1 dengan ekstrak daun suruhan sebanyak 6%, HPMC sebanyak 7%, propylenglikol sebanyak 30%, nipagin sebanyak 0,1%, dan aquades sampai 100. Nah, sediaan gel daun suruhan juga berpotensi sebagai penyembuh luka bakar. Hal ini itu dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan, yaitu formulasi sediaan gel ekstrak etanol herba daun suruhan terhadap luka bakar pada kelinci dengan hasil yang terbaik itu pada konsentrasi ekstrak daun suruhan sebanyak 10%. Penelitian ini dilakukan oleh Songaji dan kawan-kawannya pada tahun 2018. Namun jika ingin diberikan kepada manusia, perlu dilakukan lebih lanjut penelitian mengenai kemampuannya untuk menyembuhkan luka bakar pada manusia, sehingga sediaan gel ekstrak daun suruhan ini dapat menjadi solusi untuk menyembuhkan luka bakar pada manusia. Selanjutnya adalah prosedur pembuatan gel ekstrak daun suruhan dengan konsentrasi basis HPMC 7%, dilakukan dengan cara basis HPMC. Yang pertama yaitu sebanyak 3 gram HPMC ditaburkan di atas beker gelas yang berisi aquades. Setelah 20 menit, basis gel ini menyatu dengan aquades, lalu dicampur dengan mixer.
sambil dimasukkan propilen glikol sebanyak 30 mili dan juga nipagin sebanyak 0,1 gram secara bertahap. Nah, ekstrak daun suruhan ini dimasukkan sebanyak 6 mili sambil diaduk dengan menggunakan mixer sampai homogen. Selanjutnya di sini ada beberapa manfaat lain dari sediaan produk daun suruhan yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya. Yang pertama itu ada lotion ekstrak daun suruhan yang diuji sebagai aktivitas antioksidannya dengan menggunakan metode DPPH. Hasil penelitiannya ini, lotion ekstrak daun suruhan Peperomia peludica L ini memiliki aktivitas antioksidan dan persen emibisi dengan kategori tinggi, sebesar 93,29%. Penelitian ini telah dilakukan oleh Mulyani pada tahun 2018. Yang kedua ada ekstrak etanol daun suruhan yang diuji antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dengan metode uji in vitro dengan penambahan ekstrak 25%, 50%, dan maaf itu harusnya 75%. Ekstrak etanol tumbuhan suruhan ini pada konsentrasi berbeda memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, di mana semakin tinggi konsentrasi ekstrak tumbuhan suruhan, maka akan semakin tinggi diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang terdapat pada konsentrasi 75% dengan zona hambatan 16 mm. Hal ini dilakukan pada tahun 2015 oleh Dandiru dan Theophilus. Selanjutnya ada produk rebusan daun suruhan di mana dia diuji antimikrobanya terhadap Staphylococcus aureus dengan metode difusi cakram menggunakan variasi konsentrasi rebusan ekstrak 10% sampai 60%. Hasil penelitiannya yaitu rebusan daun suruhan Peperomia peludica L memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus. Rebusan daun suruhan ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 10% sampai 60%. Konsentrasi paling optimal adalah 10% dengan diameter zona hambat 1014 cm. Menurut Fatmalia dan Evi pada tahun 2018. Baik, selanjutnya referensi jurnal dari Jeremy dengan sediaan produk daun suruhan ekstrak etanol dan N-heksana menggunakan parameter uji aktivitas antioksidan dengan metode Ferrictiosinate menghasilkan hasil penelitian ekstrak etanol 80% dan N-heksana tumbuhan suruhan mempunyai aktivitas antioksidan dalam menghambat oksidasi asam linoleat dalam berbagai konsentrasi. Ekstrak etanol tumbuhan suruhan 200 gram per mili memiliki aktivitas penghambatan MDA tertinggi di antara semua perlakuan. Kemudian, referensi jurnal dari Suciati dengan sediaan produk daun suruhan berupa gel ekstrak herba suruhan menggunakan parameter uji efektivitas pada luka bakar dengan metode uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, dan uji konsistensi menghasilkan hasil penelitian sediaan gel ekstrak etanol herba suruhan dengan variasi konsentrasi 5%, 10%, dan 15% dapat menyembuhkan luka bakar. Penyembuhan luka paling optimum terdapat pada gel dengan konsentrasi 10%. Selanjutnya ada dari jurnal Putrajaya et al. 2019 yaitu penelitian mengenai ekstrak etanol daun suruhan sebagai uji daya hambat mikroba. Uji ini dilakukan dengan beberapa parameter yaitu parameter spesifik dan non-spesifik. Parameter spesifik terdiri dari determinasi tanaman, organoleptik ekstrak, dan screening fitokimia. Sedangkan non-spesifik ada uji kadar abu. Serta dilakukan juga uji daya hambat ekstrak daun suruhan terhadap mikroba Propionibacterium acnes dengan variasi konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan 100% terhadap bakteri penyebab jerawat. Hasilnya yaitu ekstrak etanol daun suruhan memiliki tekstur yang kental, berwarna hijau kehitaman, pahit, dan baunya khas. Kadar abu yang didapatkan sebesar 17,23%. Ekstrak etanol daun suruhan dari hasil screening fitokimia mengandung senyawa saponin, tanin, fenolik, flavonoid, triterpenoid, steroid, dan glikosida.
Ekstrak etanol daun suruhan juga mampu menghambat bakteri Propionibacterium acnes, di mana semakin tinggi konsentrasi, daya hambat juga semakin besar. Seperti dilihat di slide, dengan daya hambat yang paling besar adalah konsentrasi 100%, dengan ditunjukkan oleh zona bening dengan diameter 17,15 mm. Selanjutnya ada jurnal dari Mayavis dan kawan-kawan tahun 2020 mengenai ekstrak daun suruhan yang diuji sebagai antibakteri Propionibacterium acnes, yaitu bakteri penyebab jerawat. Metode yang digunakan adalah metode difusi cakram dengan diberi 5 perlakuan, dimulai dari konsentrasi daun suruhan 15%, 20%, 25%, kontrol positif clindamycin, dan kontrol negatif berupa Aquades. Hasil yang didapatkan yaitu ekstrak daun suruhan mampu menghambat pertumbuhan Propionibacterium acnes, di mana semakin tinggi konsentrasi daun suruhan, maka semakin besar juga daya hambat yang dihasilkan pada bakteri Propionibacterium acnes. Yang tertinggi daya hambatnya yaitu ada pada konsentrasi 25%. Selanjutnya dari Aisyah dan Wulandari tahun 2019 dengan menggunakan ekstrak etanol daun suruhan yang diuji sebagai antibakteri Staphylococcus aureus. Metode yang digunakan adalah metode dilusi dengan menentukan konsentrasi hambat minimum atau KHM dan konsentrasi bunuh minimum atau KBM dengan 5 seri konsentrasi yaitu 100%, 80%, 60%, 40%, dan 20%. Hasil yang didapatkan, ekstrak etanol daun suruhan memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus secara in vitro. Nilai konsentrasi hambat minimum atau KHM ekstrak daun suruhan terhadap bakteri Staphylococcus aureus tidak dapat ditentukan, sedangkan nilai konsentrasi bunuh minimum atau KMB ekstrak daun suruhan terhadap bakteri Staphylococcus aureus terbesar ada pada konsentrasi 20%. Oke, selanjutnya berdasarkan penelitian dari Wulandari dan Isna pada tahun 2017, ini produknya ekstrak daun suruhan. Ujinya ini menggunakan uji antibakteri terhadap bakteri Klebsiella pneumonia dan menggunakan metode uji dilusi. Hasil yang didapatkan pada percobaan ini adalah ekstrak daun suruhan atau Peperomia pelucidalcum ini mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Klebsiella pneumonia. Nah, secara in vitro nilai KHM ekstrak daun kulit suruhan ini terhadap bakteri Klebsiella pneumonia tidak dapat ditentukan. Selanjutnya berdasarkan penelitian dari Fitri pada tahun 2015, ini krim ekstrak batang dan daun suruhan menggunakan metode uji terhadap penyembuhan luka bakar pada tikus putih dan metode ujinya pemberian krim ekstrak pada tikus dengan perlakuan kontrol positif dan negatif. Nah, hasil yang didapatkan, krim ekstrak daun suruhan ini berpengaruh pada proses penyembuhan luka bakar pada tikus putih atau Ratus norvegicus, di mana kelompok perlakuan krim ekstrak batang dan daun suruhan ini memiliki proses penyembuhan luka bakar gitu yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan kelompok kontrol positif. Dan selanjutnya ini penelitian dari Salma pada tahun 2013. Ini menggunakan ekstrak daun suruhan dengan menggunakan uji anti hiperglikemik, yang mana menggunakan metode pengujian uji toleransi glukosa dan perlakuan kontrol positif dan negatif dengan dosis ekstraknya itu 20, 40, 80 dan BB pada tikus jantan. Nah, hasil yang didapatkan di sini ekstrak etanol tumbuhan suruhan atau Peperomia pelucidalcum ini efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah pada tikus yang mempunyai hiperglikemia gitu akibat diinduksi sukrosa dengan kadar 40 mg kg BB pada menit ke 120. Untuk selanjutnya yaitu sediaan produk daun suruhan untuk uji aktivitas anti malaria dengan parameternya isolasi steroid. Nah, untuk hasil penelitian ini, senyawa steroid ini berhasil diisolasi dari fraksi etil asetat daun suruhan, di mana terdapat dua senyawa yaitu stigmasterol dan
fucosterol. Nah, nilai IC50 dari stigmasterol itu sebesar 5,24 ppm dan fucosterol itu 20,85 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa fucosterol ini memiliki aktivitas antimalari yang baik. Nah, ini untuk referensi jurnal dari Bialangi pada tahun 2018. Nah, untuk selanjutnya itu ekstrak polifenol dari daun suruhan. Nah, di sini parameternya itu kandungan polifenol total dengan metode ekstraksi dan ILMAE. Nah, hasil penelitiannya itu kondisi optimal dikembangkan untuk ekstraksi konten polifenol maksimum menggunakan analisis RSM. Nah, metode ini menghasilkan polifenol ekstraksi yang lebih tinggi dan dilakukan dengan cepat, mudah, dan efisien. Hasilnya diharapkan berkontribusi pada pengembangan dan pemanfaatan tanaman sebagai bahan baku obat herbal. Nah, ini berdasarkan referensi jurnal Ahmad pada tahun 2017. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi para pendengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.